Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber ya, request yang ada di Instagram. Aku akan bacakan requestnya. Apa arti mimpiku tentang dia yang sangat romantis? Diharapkan ada 3 file. Oke, jadi itu adalah requestnya ya. Dan itu yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Topik pembahasan pilih kartu kita kali ini ya. Jadi apa arti mimpi kalian tentang dia ya. Oke, kalian harus ingat dong mimpinya. Karena kalau kalian ikut pilih kartu yang ini, kalian harus ingat mimpinya gitu ya. Bayangkan scene yang ada di mimpi itu, walaupun hanya sepotong gitu ya, yang kalian ingat. Lalu kalian pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Kira-kira intuisi kalian menuntun kalian memilih yang mana? Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ biasanya ada timestampnya, oke? Nah, ingat ini adalah general reading dan ini hanya menafsirkan ya. Jadi anggaplah ini fun reading karena memang ini fun reading gitu ya. Jadi lucu-lucuan aja ya. Energinya kolektif, tentu tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jadi nggak usah dipaksakan kalau tidak resonate atau tidak cocok ya. Ini hanya untuk lucu-lucuan, apalagi menafsirkan sebuah mimpi. Dan ini juga general reading, hanya ada 3 pilihan ya. Apapun itu gitu ya. Ya untuk seru-seruan aja ini. Yang positif silakan menjadi pertimbangan. Selebihnya ya sudah, biarkan saja untuk lucu-lucuan. Kalau mau ditonton, kalau nggak ada masalah. Karena di sini aku hanya menyenangkan subscriber yang request ya, terutama yang request di Instagram. Oke? Baik. 3 pilihan, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Apakah grup 1, grup 2, grup 3. Oke, grup 1, grup 2, grup 3. Oke. Silakan dipilih ya. Mana yang sesuai dengan intuisi kalian ya. By the way, kalau kalian tertarik membeli gelang ini amethyst, rhodonite, dan rose quartz ya. Kalau kalian tertarik membeli gelang ini selagi persediaannya masih ada, kalian bisa order melalui Instagram aku, oke? Ya. Baik, itu aja. Kita langsung menuju ke grup 1 ya. Kira-kira apa sih arti mimpi kalian tentang dia? Oke, grup 1 yang memilih Six of Cups di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Jelas ada Capricorn, Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio, Gemini juga ada di sini. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Taurus dan Leo tadi aku udah sebutkan. Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, grup 1. Kalau yang aku baca sih ya, ini menurut sudut pandang aku, penafsiran aku aja gitu ya. Ini sepertinya koneksi sih, koneksi batin, pikiran, jiwa gitu ya, antara grup 1 dengan orang yang dimimpikan itu gitu, terkoneksi. Jadi kayak pesan dan keinginan yang tersampaikan gitu ya. Karena ya soul connection itu sepertinya menjadi penghubung sih. Kalau menurut aku ya, intinya ada soul connection di sini ya. Mereka memikirkan kalian, kalian memikirkan mereka. Yang aku baca di sini adalah keinginan, ada keinginan dari mereka ya. Lagi pula ini juga bisa vice versa sih. Cuman kalau memimpikan bisa jadi kalian memang terkoneksi gitu ya. Aku melihatnya di sini ada keinginan untuk rekonsiliasi ya. Di sini jelas kalian sedang tidak bersama kalau yang kulihat ya. Di oracle cards buatan aku di sini ada distance ya. Aku melihat kalau ini energinya tidak terbalik ya, karena ini bisa vice versa juga. Mereka itu intuisi mereka, entah ini intuisi atau desire sih, karena di sini juga kartu ini berbicara desire ya. Keinginan mereka sebenarnya untuk kembali sama kalian, untuk happy sama kalian gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini ini perasaan yang sebenarnya bukan sekedar mau seru-seruan aja gitu, enggak, buat senang-senang atau fun aja enggak juga sih. Aku melihatnya di sini adalah keinginan untuk bersama dalam jangka waktu yang panjang, bersama selamanya gitu ya. Di sini ada Ten of Cups juga kan, di situ ada Nine of Cups gitu. Jadi
ini perasaan apa ya, perasaan suka, perasaan sayang gitu loh. Terlepas seperti apapun karakter orang ini dan bagaimana jika kalian bersama gitu ya. Tapi kalau rasa sayangnya di sini terlihat besar gitu. Ada keinginan itu, rasa cinta itu gitu loh ya untuk bersama kalian. Aku melihatnya sih di sini ada keinginan untuk komitmen ya. Komitmen, apalagi kan tadi aku bilang keinginan bersama selamanya. Jadi ya itu sebenarnya komitmen gitu ya. Ya di sini ada desire, ada passion terhadap kalian juga, terhadap grup 1 itu ada. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi campur sih. Ini memang keinginan untuk membina hubungan atau rumah tangga lah ya, pernikahan terserah. Kalau kalian ingin menikah ya itu bisa diartikan seperti itu gitu loh. Keinginan untuk bersatu dan tidak terpisahkan gitu loh. Di situ bercampur antara cinta, sayang, dan passion, desire atau gairah. Memang sih gitu. Dan memang di sini aku melihat hubungan kalian itu banyak konflik ya. Kalau bersama sepertinya banyak sekali gesekan yang bikin lelah, capek gitu ya. Dan aku melihatnya di sini ya ada sih penyesalan dia gitu. Dan keinginan tadi aku udah bilang ya untuk memulai semuanya kembali ya, jadi dimulai dari nol lagi gitu lah ya. Di kartu ini keinginan untuk membuka lembaran baru dan di bottom of the deck ada ini ya. Jadi aku bacakan ya pesan yang ada di sini. Tak pernah berubah dan akan tetap ada meski musim terus berganti. Kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam ya. Jadi grup 1 memberikan kesan yang cukup mendalam terhadap mereka gitu. Seperti itu. Jadi seperti tidak bisa tergantikan ya. Rasanya kayak gitu. Tak pernah berubah, perasaannya tetap seperti itu walaupun dulu kalian punya banyak konflik gitu ya. Meski musim terus berganti ya. Jadi meskipun ya waktu terus berjalan, mereka menjalani hidupnya. Hari-hari mereka diisi dengan ya berbagai realita loh, realita. Maksudnya bertemu dengan orang lain dan lain-lain lah ya. Tetap aja gitu loh. Ya musim berganti, waktu terus berjalan, tapi perasaan mereka terhadap kalian itu tidak berubah gitu. Dan ada penyesalan tadi aku dibilang ya. Jadi keinginan untuk membuka lembaran baru itu yang kulihat di 2 kartu ini ya. Oke, ini bottom of the deck-nya dari Oracle Cards buatan aku ya. The Dust Tipping Oracle gitu ya. Kemudian di kartu ini ya, aku melihat sebenarnya tadi aku udah bilang ya, mereka ingin sekali berkomunikasi sama kalian ya, cuman mereka selalu menahan itu. Ada petir ya, by the way. Mungkin rasanya ingin diluapkan kayaknya ya perasaan mereka. Mereka ingin berkomunikasi tapi selalu tertahan. Itu yang aku lihat di sini ya, yang aku tafsirkan di sini ya. Keinginan untuk berkomunikasi, keinginan untuk membuka suara ya, melakukan inisiatif ya. Cuman ya balik lagi, butuh keberanian dan mereka kayaknya belum cukup berani untuk melakukan itu gitu ya. Dan di sini aku melihat kayak ada rasa capek gitu menjalani hari-hari tanpa kalian dengan realita hubungan kalian saat ini. Kalian kan hubungannya saat ini sepertinya sedang tidak bersama, berjauhan, lama tidak berkomunikasi, dingin, seperti tidak ada apa-apa dan tidak kenal, mungkin seperti itu. Mengingat realita yang ada saat ini antara kalian, memang dia capek sendiri jadinya gitu loh ya. Capek juga mungkin karena perasaan yang ada di dalam dirinya itu besar dan rasanya mau pecah gitu loh. Jadi capek menahan-nahan itu terus gitu ya, menahan rindu terus mungkin ya, capek ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, selama tidak bersama kalian, mereka itu sebenarnya nggak benar-benar happy dengan hidupnya ya. Kalau aku lihat di sini, perasaannya tetap untuk kalian. Kalau aku lihat di sini, oke. Kemudian di kartu ini kalau aku lihat ya, ya mereka sadar sih sebenarnya banyak juga masalah di antara kalian sebelumnya dan ingin sebenarnya mereka itu
memperbaiki itu, ingin membuka lembaran baru dan ada penyesalan terhadap apa yang terjadi. Tapi entah kalau kalian sudah bersama nanti, kira-kira apakah pola itu terulang lagi atau tidak, karena membiasakan kebiasaan baru itu tidak mudah ya, dan membunuh kebiasaan lama yang ingin dibunuh itu juga tidak mudah kalau udah jadi kebiasaan gitu ya. Membangun kebiasaan itu tidak mudah, menghentikan kebiasaan itu juga tidak mudah. Oke, intinya butuh kebiasaan. Butuh kebiasaan lagi gitu loh ya. Ya gitu deh ya, butuh konsistensi lah ya. Hari ini berhasil, mungkin aja besok lupa gitu kan, namanya juga manusia gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, mungkin saja ini harapan dalam hati mereka. Ini yang aku baca sih, harapan dalam hati mereka, dan bisa jadi sebagian di antara mereka juga adalah doa, bisa jadi untuk dipertemukan lagi sama kalian gitu. Oke. Aku bacakan untuk kartu ini ya. Pertimbangkan suara hati dan intuisi, lawan ketakutan diri. Saatnya mengatakan sudut pandang dengan aksi dan kata-kata. Komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Wah, pas banget nih kata-katanya yang ada di sini ya. Kata-katanya udah pas ya, bahwa pertimbangkan suara hati dan intuisi, karena suara hati mereka itu kayak berteriak ingin berbicara sama kalian dan rindu sama kalian. Itu yang aku baca di sini ya. Lawan ketakutan diri, mereka itu masih takut dan mungkin campur gengsi, mungkin takut ditolak atau gimana gitu ya. Takut itu bertepuk sebelah tangan, bisa jadi. Pokoknya ada ketakutan memang ya, selain gengsi ya. Saatnya menyatakan sudut pandang dengan aksi dan kata-kata. Ya iya, saatnya berbicara apa adanya. Kalau memang rindu dan masih ada perasaan dan masih ingin bertemu gitu ya, ya ada baiknya menyatakan apa adanya ya, daripada berpura-pura terus. Pilihannya nyatakan apa adanya atau bunuh saja keinginan itu. Tapi untuk membunuh keinginan itu kayaknya tidak semudah itu kalau melihat energi yang ada di sini gitu loh. Tapi semua kembali sama orangnya sih, karena itu kan kembali sama mindset orang ya. Kalau aku lihat di sini sih gairah mereka besar gitu loh. Jadi apa ya? Ya kalau melihat energinya memang kayaknya nggak mudah gitu loh. Tapi bukan berarti tidak bisa. Semua kembali sama mindset mereka. Mindset setiap orang. Mindset setiap orang ya. Kalau mindsetnya aja belum mereka kendalikan, belum mereka luruskan ya, yang terjadi di dalam diri mereka ya kayak gini gitu loh. Mereka seakan-akan berusaha membohongi dirinya gitu. Oke, jadi itu yang kulihat di sini. Kalau memang mau berbicara atau mau bertemu lagi gitu ya, mau rekonsiliasi atau mau komunikasi lagi lah ya minimal, ya memang harus menyatakan itu ya, harus ada aksi ya, harus ada kata-kata yang dibuat di situ ya, yang disampaikan secara langsung ya. Komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Udah pas banget. Mereka ingin berkomunikasi dan memang kalau mereka masih punya harapan seperti ini, ya jawabannya komunikasi. Memang perlu gitu ya. Komunikasi adalah kunci untuk mencapai solusi ya. Adalah langkah awal mencapai solusi. Memang harus komunikasi dulu, oke? Pilihan ya, sebenarnya pilihan. Mereka mau ini ya komunikasi. Kalau mereka nggak mau komunikasi, nggak mau melakukan aksi, ya lupakan keinginan mereka ini. Pilihan, nggak ada yang mudah, tapi hidup itu pilihan gitu ya. Seperti yang aku bilang, kalian sedang tidak bersama. Jarak terkadang dibutuhkan untuk mencari tahu, masih adakah rasa rindu itu hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Jarak dan perpisahanlah yang menyadarkan bahwa mereka masih menginginkan kalian, masih mencintai kalian. Grup 1 ya. Ini kan yang dipilih Six of Cups, jelas ingin kembali. Ini yang kulihat selama kalian berjarak, mereka itu sebenarnya nggak benar-benar happy dengan hidupnya gitu. Nah, ini tergambar ya, dijawab oleh oracle ini, image. Oke, aku bacakan.
Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Ya, jadi ini kartu saling mendukung ya antara ini dan ini, bahwa jarak yang menyadarkan mereka bahwa mereka masih mencintai kalian, dan selama kalian gak bersama, mereka sadar mereka gak happy tanpa kalian. Dan image atau ya itu tadi ya, yang wajah yang berusaha mereka hadirkan di sosial media dan lain-lain, ya itu sebenarnya bisa jadi itu tidak mewakili perasaan yang sebenarnya gitu loh. Bisa jadi di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, yaitu ini Four of Cups, Four of Swords. Mereka sendiri juga capek berpura-pura dan mereka rindu dan mereka nggak benar-benar happy gitu. Mungkin saja selama ini mereka berusaha menampilkan sesuatu yang nggak sebenar-benarnya. Memang hidup berpura-pura itu melelahkan sih. Sebenarnya pilih aja mau yang mana, A, B, mau ke kanan atau ke kiri gitu loh. Tapi nggak usah setengah-setengah. Kalau pikiran ke kanan, jalannya ke kiri, itu kan kayak hidup dalam kebohongan gitu loh. Maksudnya kayak gitu, oke? Oke, itu yang kuliah di sini. Nah, dari oracle ini pesan yang aku dapatkan sih sebenarnya bagian yang ini ya, aku bacakan ya. Ada misi di setiap pemberian semesta, ya. Sesuatu yang memanggil untuk ditekuni dan dijalani hingga merubah perspektif yang lain. Ini aku baca dengan intuisi aja ya. Jadi apa yang terjadi ya mungkin memang harus terjadi gitu ya. Mungkin harus dilalui gitu loh. Tapi ya udahlah, itu juga sudah terjadi gitu loh. Tapi apa yang terjadi itu mungkin bisa memberikan perspektif lain buat siapapun yang menjalani ini gitu loh. Terutama dari pihak mereka. Ini yang berusaha aku baca aja gitu ya. Mungkin apa yang terjadi ini memang mereka sesali, tapi ya kalau ini nggak terjadi mungkin mereka juga nggak sadar gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ini memberikan perspektif lain lah. Mereka jadi tahu kan, oh tanpa kalian itu seperti ini gitu. Mungkin waktu, jarak, perpisahan ini juga bisa mendewasakan, membantu berproses kayak gitu loh ya. Yang dibutuhkan untuk kehidupan selanjutnya atau hubungan kedepannya, entah dengan siapapun itu gitu ya. Itu yang aku coba simpulkan dari kartu ini berdasarkan situasi yang ada di sini, oke? Jadi itu yang aku baca untuk grup 1 yang memilih Six of Cups ya. Six of Cups di sini kartunya. Jadi apa sih arti mimpi kalian tentang dia? Kalau aku lihat sih sebenarnya ada keinginan untuk bertemu lagi, kerinduan, dan keinginan rekonsiliasi, oke? Ada yang mau berkomunikasi sih sebenarnya, cuma ditahan-tahan gitu. Oke, itu aja ya untuk grup 1. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita langsung ke grup 2. Bye. Hai, grup 2 buat kalian yang memilih Prince of Swords di sini ya. By the way, di sini banyak major arcana loh ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Kuat banget Aries ya. Energi Ariesnya kuat banget. The Tower, The Emperor. Bahkan di bottom of the deck ada The Magician. Oke, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Kemudian ada Sagittarius. Ada Aquarius. Ada Libra di sini. Taurus, Scorpio, Leo. Ada Pisces juga, ada Gemini. Ya, itu ya yang aku lihat di sini, oke? Grup 2. Kalau aku lihat di sini ya, ini karena ini banyak sekali major arcana ya. Tadi aku udah sebut energinya apa, itu bisa di Sun, Moon, Rising, Venus. Aku sih melihatnya ini sudah akan terjadi ya. Kalau belum terjadi, ini potensialnya akan terjadi, potensialnya ya. Karena di sini kita nggak berbicara vonis sih sebenarnya, kita hanya membaca potensi. Tapi ini potensi besar akan terjadi kalau aku lihat ya. Potensi besar ada pergerakan kalau aku lihat. Orang ini ingin berjalan ke arah kalian. Orang ini akhirnya memilih kalian. Di antara pilihan yang sudah dia jalani, yang sudah dia pertimbangkan, dia ingin kembali sama kalian dan memilih kalian. Itu yang kulihat di sini ya.
Kalau grup 1 itu kan masih masih di pikiran, di perasaan yang berkecamuk gitu loh ya. Ini kalau aku lihat sih sudah ke tekad yang cukup bulat dan mau melangkah gitu. Orang ini mau mendekati kalian, itu yang aku lihat di sini. Dan yang menarik di sini adalah ya, di bottom of the deck ada sacrifice ya. Pengorbanan. Orang ini udah siap berkorban untuk kalian, apalagi di situ ada the tower ya. Di sini ada seven of cups. Jadi kalau aku lihat sih apapun resiko yang harus mereka ambil nanti, aku melihatnya mereka udah siap untuk mengambil itu. Mereka siap mengambil resiko itu untuk bersama kalian. Itu yang aku lihat di sini, oke? Aku bacakan ya pesan yang ada di sini. Kemenangan selalu meminta pengorbanan. Pengorbanan tidak meminta seseorang mengabaikan dirinya. Love yourself first. Jangan memberikan pengorbanan untuk sesuatu yang sia-sia. Oke. Ini kan aku membaca dengan intuisi ya. Kalau self love itu tetaplah ya, semuanya perlu mencintai diri mereka ya. Kalau aku lihat sih memang resiko yang mereka ambil untuk bersama kalian itu tidak mudah. Mungkin ini harus menentang pandangan sekitar mereka, pandangan keluarga ya. Pandangan banyak orang bisa jadi, pokoknya aku melihat butuh keberanian besar sih untuk mengambil resiko ini dan bersama kalian. Tapi kalau aku lihat mereka udah siap untuk berkorban di situ, ya. Itu yang aku lihat di sini ya, pengorbanan dari mereka. Buat mereka, kalau mereka berani mengambil resiko sebesar ini, memberikan pengorbanan itu, ya berarti kalian seberarti itu di mata mereka. Mereka berusaha memanifestasikan kalian, mendapatkan kalian lagi. Itu yang aku lihat ya. Nah, di sini kan ada tulisannya nih. Kemenangan selalu meminta pengorbanan. Jadi, ya tiap pilihan sebenarnya ada konsekuensi ya. Dan untuk mendapatkan kalian, di sini memang pengorbanannya besar sekali gitu. Dan ya untuk itu ya, untuk kebahagiaan. Di sini kan kalau aku lihat sepertinya mereka melihat kalian adalah kebahagiaannya gitu loh. Ya untuk kebahagiaan itu memang mereka harus berani dan siap dengan pengorbanan yang diminta. Itu kira-kira yang aku baca di sini, oke? Aku akan bacakan lagi oracle cards yang lain ya di sini. Ini dari The Dust Tipping Oracle ya, oracle cards buatan aku. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga. Ya jadi gini sih ya. Sejauh mana itu terjaga. Kalau orang bisa terbuka, itu artinya mereka percaya dan nyaman sama kalian. Dan dalam hubungan itu juga diperlukan ya yang namanya keterbukaan gitu. Tapi kalau kalian belum berada dalam sebuah hubungan dan mereka terbuka sama kalian, atau mungkin gini deh, kalian belum menikah gitu ya, kemudian mereka seterbuka itu sama kalian, itu artinya mereka percaya banget dan nyaman sama kalian gitu. Tapi kalau sudah berada dalam hubungan, keterbukaan itu penting ya, keterbukaan yang dibutuhkan untuk hubungan itu. Jadi keterbukaan di sini adalah rasa nyaman, apa yang mengganjal gitu ya, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang disukai, itu penting banget informasi itu ya, untuk menjaga tali itu sih, tali hubungan itu. Jadi untuk menguatkan hubungan itu. Karena kan apa yang disukai dan tidak disukai pasangan itu bisa jadi pertimbangan. Dan kedua pihak harus sih perlu ya kayak gitu. Daripada hal yang nggak enak itu menumpuk terus akhirnya meledak, itu nggak bagus ya. Kalau udah meledak itu udah buruk sih kalau menurut aku ya. Belum tentu, kemungkinan besar hubungan kedepannya udah nggak seperti sebelumnya gitu. Oke, dan kalau ada sesuatu yang diharapkan kan nggak apa-apa juga terbuka gitu. Kalau memang itu bisa dipenuhi pasangan, kenapa tidak gitu kan? Kalau tidak ya
bisa dicari jalan tengah lah ya gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Dan kalau yang aku tangkap ya, mereka itu nyaman sekali, mungkin ya, mereka udah bersama orang lain ya, dan mereka merasa tidak ada orang yang bisa membuat mereka senyaman itu selain kalian. Jadi mungkin kalian bisa membuat mereka senyaman itu loh. Akhirnya mereka merasa kalian patut diperjuangkan karena mereka happy sama kalian gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, ini kalau aku lihat sih kalian memang saling melengkapi ya. Iya atau tidak? Nah, kalian yang paling tahu lah ya. Ini hanya tafsiran aku aja ya. Bisa jadi ini twin flame ya, bisa jadi. Dan mungkin kalian saling tahu ya, walaupun jarang berkomunikasi, komunikasinya buruk atau ala kadarnya, tapi kayak bisa merasakan ya. Kalau iya bisa merasakan ya, bisa jadi terjadi telepati di sini ya, komunikasi secara jiwa ya, saling merasakan satu sama lain lah ya. Kemampuan memahami dan merasakan yang dapat menjawab kuatnya soul connection. Ya, itu kira-kira ya. Seperti yang aku bilang, kalian adalah sumber, kalian itu kebahagiaan lebih tepatnya. Sama kalian, mereka merasa bahagia, merasa nyaman, dan itu menjadi alasan mereka memilih kalian di sini ya. Cukup bulat tekadnya gitu loh untuk memilih kalian. Udah yakin, oh ini orangnya gitu loh. Karena sepertinya mereka punya pilihan yang lain gitu. Seperti itu ya, kalau aku lihat di sini. Ada rasa nggak tenang di sini ya, mungkin itu tadi ya. Nggak tenang karena selalu terpikirkan oleh ini loh ya. Memperjuangkan hubungan ini gitu. Kapan ini dieksekusi, kapan ini diperjuangkan atau direalisasikan gitu ya. Jadi ada rasa nggak tenang kalau ini berlarut-larut ya, mengganjal, bukan mengganjal. Ada rasa nggak tenang kalau ini gantung terus ya, kira-kira gitu ya. Jadi kayak stagnan, tidak kemana-mana. Saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani meski jalannya sering tidak mudah. Oke, jadi ini sepertinya adalah jawaban ya, jawaban dari perjalanan hubungan kalian. Kalau aku lihat, potensi besarnya orang ini akan melakukan langkah ke arah kalian dan memperjuangkan hubungan ini. Jadi potensi rekonsiliasi, potensi mengikat janji, mengikat atau membuat komitmen itu bisa jadi ke depannya ya, ada potensi itu. Tapi ini udah jelas arahnya kemana, itu udah jelas ini. Karena banyak major arcana, bahkan di sini the magician gitu ya. Jadi kayaknya tunggu aja sih, tunggu aja kalian akhirnya berbicara soal hubungan ini. Tunggu saja mereka datang pada kalian. Oke, itu yang kuliah di sini. Pokoknya ada salah satu yang akan datang di sini, entah pihak yang mana gitu ya. Karena ini general reading juga dan bisa vice versa ya. Tapi ada kejelasan untuk hubungan ini, itu yang aku lihat di sini. Oke. Itu untuk grup 2. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3 buat kalian yang memilih Queen of Cups di sini ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Virgo, ada Aries ya. Oke, energi Virgo cukup kuat di sini. Kemudian ada Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius ya. Ada Libra, Capricorn. Ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ada Sagittarius juga. Oke. Grup 3 ya, yang memilih Queen of Cups. Di sini aku menggunakan Oracle Cards buatan aku juga ya, The Dust Tipping Oracle. Oke, grup 3 kalau aku lihat di sini sih mungkin saja di sini antara kalian dengan mereka ya. Itu ada yang udah punya pasangan. Tapi aku melihatnya di sini ada yang sudah tidak available lah. Setidaknya satu. Maksudnya di antara kalian setidaknya satu. Bisa juga kalian berdua sama-sama sebenarnya udah nggak available gitu loh. Bisa aja ya, sama-sama tidak available. Tapi kalau aku lihat di sini,
ini kayak bentuk kerinduan sih, kerinduan dari pihak mereka gitu ya. Perasaan rindu yang terus menerus ada gitu kan, terus pikirannya intens memikirkan kalian gitu kan. Jadinya itu kayak menyampaikan pesan aja melalui mimpi gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kerinduan, kekaguman ya. Orang ini kayak secret admirer juga loh, kayak ya, seperti gitu. Jadi mereka itu mengagumi kalian dan tadi aku bilang cukup intens memikirkan kalian, menginginkan kalian. Yang pasti rasa rindunya besar ya di sini, kayak selalu merindukan gitu. Aku melihatnya di sini bisa jadi mereka merasa kok situasi di antara kalian itu tidak memungkinkan kalau kalian bersama. Di sini ada 5 of Wands, ada 10 of Wands gitu ya. Jadi kayaknya berat sekali tantangannya kalau kalian bersama gitu. Jadi ada sebenarnya keinginan mereka untuk let it go lah ya. Jadi melepaskan aja gitu, melepaskan perasaan ini, melepaskan ya harapan itu gitu loh. Tidak bisa dibohongi juga bahwa mereka tuh punya harapan sebenarnya. Mereka tuh berharap juga gitu. Jadi mereka mikir apa gue lepaskan aja, lebih baik jangan berharap lah ya gitu. Melepaskan perasaan itu dan harapan itu gitu. Daripada kayak mengharapkan sesuatu yang kayaknya sulit terjadi juga gitu loh. Daripada kecewa gitu loh. Jadi ada pikiran itu sebenarnya. Cuman tetap intens gitu ya memikirkan kalian. Jadi kalau aku tafsirkan di sini artinya adalah kerinduan mereka sih. Kayak ingin sekali bertemu gitu loh. Hanya sekedar melihat, yang pasti bukan melihat di sosial media ya. Walaupun mungkin melihat di sosial media suka-suka aja gitu. Tapi kalau bisa melihat di kehidupan nyata itu lebih memuaskan buat mereka. Walaupun kalian gak harus berbicara gitu ya. Itu tiba-tiba terlintas loh di pikiran aku ya. Di kartu ini aku melihat mereka memikirkan itu ya, memikirkan apakah layak gue berharap seperti ini gitu, melihat dia di mana, gue di mana, dan situasi kita bagaimana gitu. Apakah iya layak untuk gue masih berharap pada hubungan ini atau pada mereka gitu. Ini kayak lucu gitu. Ya jadi mereka bisa jadi sering memikirkan kalian dalam diam, ya, dalam keheningan gitu ya. Diam-diam melihat sosial media itu juga bisa sih sebenarnya di sini ya. Gitu. Kemudian yang aku lihat di sini adalah di sini ada energi Aries, tadi aku udah bilang ya, ada Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Di sini aku melihat kalian aja ya. Aku melihat ya dari sudut pandang aku, mereka itu melihat kalian itu ini loh ya, seseorang yang kayaknya bikin mereka nyaman. Entah kalian ini sebenarnya udah bertemu atau belum ya, atau ya sebenarnya mungkin kalian kenal lah ya, karena kalian kan mimpi kan, memimpikan mereka ya, kalian kenal lah ya sama mereka. Maksudnya pertanyaan aku kok jadi aneh ya. Kalau kenal udah jelas lah ya, karena kalian memimpikan mereka, jadi setidaknya kalian tahu orangnya gitu loh. Cuman maksudnya kalian mengenal mereka itu di kehidupan nyata juga nggak sih gitu. Ini kan general reading gitu. Bisa hanya di sosial media, karena di sini aku kayak melihat ada secret admirer juga gitu loh. Jadi diam-diam suka mengamati lewat sosial media, entah juga sebenarnya dalam kehidupan nyata pernah dekat atau tidak gitu loh. Seperti itu ya. Atau mungkin juga kasusnya di sini macam-macam. Ini kan general reading ya. Tapi intinya memandang kalian itu mereka udah kayak merasakan kenyamanan gitu loh. Mereka merasa kalau mereka bisa sama kalian itu sempurna banget hidupnya gitu ya. Jadi hati mereka jelas ke arah kalian gitu. Gak tahu ya, bayangan mereka itu kalian itu bisa memberikan energi yang menyejukkan aja gitu. Aku melihatnya di Queen of Pentacles kayak gitu ya. Jadi itu yang aku tadi tanyakan, entah kalian itu sudah pernah dekat atau tidak di kehidupan nyata, tapi orang ini tuh melihat kalian, entah ini di sosial media. Ini kalau aku lihat sih sering juga ya, bisa jadi di sosial media gitu ya.
melihat foto kalian gitu atau figur kalian itu mereka itu merasa tenang gitu loh. Ingin berlabuhnya ke kalian, itu yang aku lihat. Jadi pokoknya ya, yang energi yang aku rasakan di sini jelas adalah ketenangan, kenyamanan hanya melihat figur kalian gitu. Jadi kayak yakin banget kalian itu adalah orang yang kalian itu adalah orang yang bisa bikin atau membuat mereka nyaman. Jadi kalau mereka bisa ditakdirkan bersama kalian itu happy banget rasanya, seperti itu. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali, sejauh apapun pergi langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Nah, ya pertama, bisa saja ini mereka lebih ke sosial media ya, intens di sosial media. Kedua, bisa jadi memang kalian pernah dekat dulu. Sebelumnya pernah dekat lah ya, gitu. Jadi, buat yang sebenarnya, buat semuanya ya, buat yang pernah dekat ataupun belum, sejauh apapun mereka melangkah dengan siapapun mereka, aku lihatnya di sini, aku melihatnya ya, mereka itu tidak melupakan kalian gitu. Jadi tetap intens melihat kalian atau memikirkan kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan mungkin kalau ada yang tidak available di sini, bisa jadi mereka gitu ya. Kalau mereka memikirkan kalian rasanya tuh kayak nggak tenang, karena ya kayaknya tuh cuma di pikiran aja. Sementara mereka mikirnya juga kalau mereka nekat sama kalian itu kayaknya keadaan nggak mudah gitu loh ya. Jadi ada rasa nggak tenang di situ. Ada rasa nggak tenang gitu. Hanya memikirkan kalian. Ya gitu ya, melihat kalian satu sisi membuat mereka nyaman, tenang. Tapi mungkin di sisi lain kalau mengingat kalian itu siapa, mereka siapa, situasi kalian bagaimana, itu kok nggak tenang gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kayaknya yang bikin gak tenang itu kalau mengingat resiko yang ada jika mereka nekat ke arah kalian, karena kan aku udah bilang orang ini punya harapan sebenarnya terhadap kalian gitu. Nah ini aku bilang ya, mungkin mereka membayangkan pengorbanan itu jadinya aduh kayak belum berani gitu loh gue kalau melangkah ke situ gitu, kira-kira seperti itu. Tapi ya jika mereka melihat kalian itu seperti ini ya, seperti sosok ini gitu ya, ya memang pengorbanan yang dibutuhkan itu nggak kecil gitu, besar gitu, kayak gitu sih. Kalau berarti itulah ya, intinya ada harga yang harus dibayar dan itu bukan hal yang biasa gitu loh, bukan harga yang biasa, oke? Ya di sini yang aku lihat ya, kerinduan. Oke, aku bacakan pesannya. Oke, bisa jadi loh ya, bisa jadi pertama aku melihat di sini ada secret admirer. Tadi kan aku sudah bilang. Tapi tadi kan aku juga sudah bilang bisa juga ada yang pernah dekat sebelumnya dan berkonflik lalu terpisah. Dan mereka kayak nggak tenang itu tadi alasannya udah aku katakan. Alasan lainnya itu bisa juga kayak teringat konflik di antara kalian, ada rasa bersalah, itu juga bisa sih. Aku coba bacakan ya pesan yang ada di sini. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu. Jarak yang akan menjernihkan hingga menuntun pada sebuah jawaban rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tidak berarti. Oke. Jadi ternyata mereka merasakan rindu itu. Kenyamanan itu. Rindu bukan nyaman karena berpisah sama kalian ya. Karena di sini rasa rindu atau nyaman yang menetap. Karena ada orang yang berpisah terus nyaman kan, yang menetap itu gitu. Kalau aku lihat di sini rindu ya. Mereka akhirnya merasakan rindu gitu ya. Terus ya itu sih. Kalau nyaman sih melihat kalian ya, nyaman gitu.
Terus mungkin bisa jadi ya, ini case lain ya, karena ini general reading, ini yang aku tangkap. Ada yang menuntut komitmen tetapi tidak bisa diberikan gitu. Jadi bawaannya anxiety gitu, nggak tenang gitu. Dan mungkin konflik itu bisa jadi karena yaitu tadi tuntutan itu yang tidak bisa direalisasikan. Terus komunikasi pun nggak pernah mendapatkan solusi gitu loh. Berkomunikasi nggak mendapatkan solusi, hanya konflik aja gitu, dan nggak bisa memenuhi keinginan atau harapan atau tuntutan pasangannya gitu. Tuntutan ya pasangannya ya, pasangan apapun itu ini ya. Tapi itu yang kulihat di sini. Pokoknya komunikasi itu nggak menjawab gitu. Ya terus konflik karena kayaknya ada yang berharap komitmen di sini. Ya udah akhirnya terpisah gitu ya. Terpisah. Terus ada rasa kayak gelisah gitu. Gelisahnya kenapa? Karena masih berharap sama orang itu, masih menginginkan sama orang itu, tapi kayak dia ragu apa dia bisa memberikan komitmen itu. Dia sih merasanya tidak bisa gitu loh. Ragu karena dia merasa tidak bisa memberikan komitmen itu gitu. Seperti itu ya. Bisa jadi itu sih yang ada di sini ya. Kalau aku lihat jadi artinya apa sih ini menurut tafsiran aku aja ya. Artinya sebenarnya merindu gitu. Merindu tetapi mereka pun merasa buntu gitu. Jadi ya hanya merindu, melihat, mengingat, membayangkan kayak gitu. Karena mereka kayak belum yakin juga sih dengan pengorbanan yang harus mereka berikan gitu ya. Jadi ya itu sih yang aku lihat di sini. Pergerakannya lumayan lama tapi ambisinya besar. Gimana ya? Keinginannya besar tapi tidak didukung dengan keberaniannya membuat langkah. Tapi yang pasti arti atau tafsiran yang aku tangkap di sini adalah kerinduan. Oke, good luck buat kalian. Oh ya, dan ingin berkomunikasi ya. Good luck buat grup 3, buat siapapun itu ya. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.